Selamat pagi, siang, sore, maupun malam hari. Perkenalkan, saya Daipura Manakbar Baskara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil konfigurasi Ubuntu server yang telah saya lakukan. Pada praktikumnya, saya menggunakan Ubuntu server versi 18. Pertama-tama, konfigurasi yang saya lakukan adalah konfigurasi IP statik yang akan diganti dengan NIM saya. Langsung saja kita cek IP yang telah saya konfigurasi dengan perintah config. Pada ENP0S3 atau yang di bagian teratas sendiri itu yang merupakan Ethernet, di sebelah tulisan inet ada IP yang telah saya buat. Karena NIM saya A11 2018 11420, saya menggunakan tahun angkatan saya, kemudian 2 digit terakhir pada nomor induk mahasiswa saya, yaitu 18 dan 20. Kemudian saya isikan ke dalam IP address. Di oktet ketiga itu ada tahun angkatan saya, kemudian oktet 4 itu ada 2 digit terakhir pada NIM saya. Kemudian pada konfigurasi DNS, saya telah membuat DNS dengan nama soprj.com. Mari kita lihat dengan mengetikkan perintah nano etc bind, karena saya menggunakan bind ya dalam konfigurasi DNS ini. Kemudian name conf local. Di sini yang dimaksud zone prj.com adalah DNS yang akan kita buat, yang juga sebagai file forward. Kemudian zone 18.168.192 ini merupakan file reverse-nya, di mana 18.168.192 ini kita dapat dari kebalikan IP kita. IP kita tadi 192.168.18.20. Kemudian kita balik menjadi 18.168.192 untuk sebagai file reverse. Kemudian 20-nya di mana? 20-nya kita buat sebagai file reverse-nya, di mana jika kita buka db.20-nya, akan seperti ini. Jadi 20 ini untuk mereverse DNS yang telah kita buat. Lalu bagaimana cara mengeceknya apakah DNS itu sudah aktif atau belum? Nah, kita bisa menggunakan perintah nslookup, kemudian ketikkan DNS kita. Kita lihat jika name dan address-nya sudah sesuai dengan apa yang kita ubah tadi, maka DNS-nya bekerja. Kita juga cek di nslookup IP-nya. Jika name di situ sudah tertera soprj.com yang itu adalah DNS kita, maka konfigurasi berhasil. Tapi bisa juga kita ping DNS kita dengan perintah ping kemudian soprj.com. Jika dia reply, maka DNS kita aktif. Kita bisa ping juga IP kita. Ya, reply juga. Jadi konfigurasinya berhasil. Sebenarnya kita juga bisa mengetesnya langsung di web browsernya. Baiklah,
setelah ini kita akan mengetes langsung ke dalam browser. Mari kita pindah ke browser dulu. Kita buka Google Chrome. Kita bisa ketikkan DNS kita, soprg.com. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, maka DNS-nya berhasil. Nah, tampilan seperti ini didapat jika kita telah menginstal web server. Web servernya saya menggunakan LAMP server, di mana LAMP adalah kepanjangan dari Linux, Apache, MySQL, dan PHP atau Python atau Perl. Jadi LAMP server digunakan untuk web server. Kemudian kita juga bisa tes web server ini dengan menginstal WordPress di dalamnya. Saya sudah menginstal juga WordPress-nya. Mari kita lihat. Kita buat saja dns/wordpress. Nah, sudah berhasil. WordPress-nya sudah benar. Ini belum saya edit sama sekali, WordPress-nya masih bawaan dari WordPress. Ini bekerja ya. Dengan begini, kita juga telah menginstal database servernya, karena LAMP server tadi sudah mengandung MySQL juga, di mana MySQL kita gunakan untuk mengolah database. Konfigurasi selanjutnya adalah konfigurasi subdomain. Kalau kita hendak memberi subdomain pada DNS kita tinggal menambahkan di bagian ini. Kita ketikkan perintah nano etc bind db. DNS kita soprg.com. Nah, di sini saya telah menambahkan tiga subdomain, FTP, shop, dan tugas. Jika kita hendak menambahkan subdomain, maka kita mengetiknya di file forwardnya, yaitu db.soprg.com. Ini saya menambahkan FTP, shop, tugas. Kemudian kita langsung cek saja ke browser. Cara mengetiknya adalah seperti berikut. Tadi ada shop, maka kita tulis shop.prg.com. Nah, itu sudah ada. shop.soprg.com. Nah, dia berhasil. Kemudian ada tugas.soprg.com/ kita buka WordPress-nya, apakah berhasil. WordPress ternyata berhasil. Satu lagi, FTP. Nah, FTP juga berhasil. Sudah tidak ada tanda loading di sini. Berarti subdomain berhasil. Konfigurasi selanjutnya adalah konfigurasi FTP server. Pada konfigurasi ini saya menginstal VSFTPD untuk mengkonfigurasi FTP servernya. Kemudian saya juga menggunakan FileZilla untuk membantu saya dalam FTP server ini, dalam pemindahan file dan sebagainya. Langsung saja kita pergi ke FileZilla. Di sini saya sudah mengkonekkannya. Ini adalah directory
dari FTP server yang telah kita buat di Ubuntu server. Kemudian ini adalah directory komputer saya. Di sini sudah terdapat 2 file dan 1 folder di dalam directory-nya. Kita cek kemudian di Ubuntu server apakah 3 file ini masuk ke dalam directory server atau tidak. Jika di Ubuntu kita bisa ketikkan cd/home/user FTP ini. Di sini user FTP yang saya buat adalah FTP_SO project. Kemudian di enter, kemudian kita berikan perintah ls. Ya, sudah terlihat ada 3 file di situ, yaitu 4414, kemudian maildir nt-user.ini, sesuai dengan apa yang ada di dalam FileZilla. Kemudian kita coba pindahkan satu file lagi berupa gambar ke dalam servernya dengan cara drag, kemudian drop di directory server. Akan ada notifikasi transfer finish. Kita cek lagi di Ubuntu servernya apakah sudah terdeteksi. Sudah terdeteksi, yaitu 460VX strip lambang kota Semarang.png. Kita cek di FileZilla kembali, benar namanya ini ya. Jika kita sudah berhasil transfer file dari directory komputer ke dalam directory server, maka konfigurasi ini berhasil. Kemudian konfigurasi terakhir yang saya buat adalah konfigurasi mail server dan webmail server. Pada mail server ini saya menginstal Postfix. Postfix berguna untuk merutekan pesan dari source ke destination. Kemudian Dovecot digunakan untuk mengatur mailbox dari masing-masing user atau pemilik mail. Kemudian pada webmailnya saya menggunakan Squirrel Mail. Langsung saja kita coba praktekannya. Kita ketikkan DNS kita soprj.com/squirrelmail. Kemudian pada halaman ini kita diminta untuk login. Saya telah buat usernya dengan nama user1, kemudian passwordnya. Jika kita melihat tampilan ini, maka kita berhasil masuk ke dalam webmail dan webmailnya telah berhasil diinstal. Nah, untuk mengetes mail servernya, kita coba untuk buat pesan dari user 1 untuk user 2, itu user 2. Subjeknya adalah tes. Kemudian kita buat pesannya. Apakah pesan ini berhasil terkirim? Kemudian kita klik send. Lalu kita sign out aja. Kita login ke user 2-nya. User 2. Nah, di sini ternyata pesan dari user 1 masuk dengan subjek tes. Kita sudah lihat. Nah,
Di sini ada pesannya, sudah sesuai ya. Lalu untuk lebih meyakinkan lagi, kita replay pesannya user 1 ini dengan perintah replay ini. Kemudian kita ketik di sini, pesan ini berhasil. Kemudian kita send. Karena to-nya sudah terisi dengan otomatis, maka kita tinggal ketik pesannya aja lalu send. Kita sign out lagi, login ke user 1, dan ya, pesan dari user 2 ada dengan subjeknya menandakan replay. Ya, pesan ini berhasil. Dengan ini bisa dikatakan bahwa mail server dan web mail server yang telah saya konfigurasi berhasil dijalankan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan-kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.